baiknya kita awali dengan berdoa bersama-sama ya, agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Silakan Binyamin sebagai ketua kelas mendoakan kita bersama. Oke teman-teman dan ibu guru, mari kita bacakan kita berdoa. Doa menurut perjalanan kegiatan kita masing-masing mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Binyamin yang telah memimpin kita dalam doa bersama-sama. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit enggak? Tidak ada, Bu. Semua, Bu. Syukurlah kalian tetap sehat dan baik-baik saja, dan Ibu harap untuk pertemuan berikutnya kalian tetap sehat ya dan baik-baik saja. Dan jangan lupa kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Salah satu nikmat terbesar yang diberikan Tuhan adalah nikmat Sehat. Jadi nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini, bisa tatap muka, berinteraksi dengan kalian. Jadi kita harus tetap bersyukur akan hal itu. Oke? Siap, Bu. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apa ada yang sakit, ada yang tidak masuk, atau ada yang izin? Ada yang tahu. Oke, coba Ibu periksa juga absensinya ya. Oke, ternyata semua sudah hadir ya. Bagus, luar biasa semangat kalian. Jadi pertahankan semangat kalian agar pertemuan berikutnya kalian bisa hadir ya. Ya, Bu. Ada yang masih ingat nggak kesepakatan kelas kita apa aja? Bu. Coba jangan. Ada kepentingan kelas. Ya benar. Apa lagi? Evi? Mengumpulkan tugas atau waktu, Ibu. Apa lagi? Mengamalkan ajaran agama untuk menjaga ketertiban kelas. Apa lagi? Ya, emang ini Penjelasan guru. dan apa? Menjaga kebersihan kelas. Tidak ikut waktu menerang pelajaran. Ya, betul sekali. Jadi apa yang kalian sebutkan tadi itu adalah kesepakatan kelas kita. Nah, kesepakatan kelas kita ini sudah kita buat dan sepakati bersama-sama. Jadi kalian jangan hanya diomongkan saja ya, atau diucapkan saja, tapi kalian harus bisa melaksanakannya dan menerapkannya. Siap? Siap. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memberikan kalian pretest. Jadi nanti kalian akan mengerjakan tes. Nah, kemarin kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa handphone kalian. Semuanya sudah semua sudah membawa handphone? Sudah. Nah, coba keluarkan handphonenya dulu. Siapkan? Sudah, Oke. Bu. Nah, link tesnya Ibu akan kirimkan melalui grup WA. Ya. Tes itu kalian kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Silakan dikerjakan dengan teliti dan dapat dimulai dari sekarang. Jadi anak waktunya sudah selesai untuk mengerjakan pretest. Sudah semua mengerjakannya? Sudah, Bu. Nah, nanti hasil pretest ini akan Ibu gunakan untuk membagi kalian dalam kelompok. Jadi pembagian kelompoknya nanti berdasarkan hasil pretest kalian, ya? Ya, Bu. Oke, sebelum Ibu membagi kalian dalam kelompok, tolong dulu perhatikan gambar di depan. Apa yang orang tersebut lakukan di gambar itu? Kerja kaki, Bu. Ya, berarti membuat apa? Gula. Terus apa lagi? Gerobak menggunakan sekop, gerobak roda 1, sama itu mobil bak. Nah, itu alat-alatnya ya yang mereka gunakan untuk Ya. membuat. Gula. Nah, ya. Jadi alat-alat itu terkait dengan materi atau topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang pesawat sederhana. Ini kita akan membahas tuas atau pemungkit satu. Nah, manfaat kalian mempelajari tuas atau pemungkit ini agar kalian dapat memahami bagaimana sih penggunaan benda-benda tersebut untuk mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan di kehidupan Sehari-hari. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 5. Yang pertama, melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, kalian dapat mengidentifikasi tuas atau pemungkit dengan baik. Kemudian melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis tuas atau pemungkit dengan tepat. Dan melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, kalian dapat menentukan letak titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban pada tuas atau pemungkit dengan tepat. Dan melalui kajian literatur dan diskusi, kalian dapat menggolongkan benda di sekitar kalian dalam jenis-jenis tuas atau pemungkit dengan benar. Dan terakhir, melalui presentasi, diskusi dan tanya jawab, kalian dapat menyajikan karya tentang jenis tuas atau pemungkit dengan terakhir. Dari tujuan pembelajaran ini, kita sudah lihat kegiatan pembelajaran kita adalah ada diskusi kelompok, kemudian ada membaca materi, ada presentasi, tanya jawab, dan kegiatan-kegiatan ini akan Ibu nilai nanti pas kegiatan pembelajarannya. Nilai akan
ada kerjasama, presentasi, dan tanya jawab. Paham? Paham, Bu. Oke, perhatikan anak-anak. Tadi Ibu sudah mengecek hasil pretest kalian yang kalian kerjakan tadi dan ada yang bagus, ada juga yang tidak, gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok berdasarkan hasil pretest kalian. Oke. Untuk kelompok pertama itu ada Dara, mana Dara? Devi dan Asmiwati. Oke. Untuk kelompok kedua ada Benyamin, ada Vera dan Arni. Untuk kelompok tiga Nopi, Aulia dan Atika. Ada? Ada. Silakan kalian duduk dalam kelompok masing-masing. Oke? Baik. Semua sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Coba kelompok satu mana? Kelompok dua mana? Kelompok tiga? Oh, semua sekali kelompok tiga. Bagus. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Oke, perhatikan dulu Ibu semuanya, perhatikan. Sudah? Ibu di sini akan menjelaskan sedikit tentang LKPD yang Ibu sudah bagikan. Tolong semua perhatikan LKPD dan buka lembar kedua. Nah, di sini ada petunjuk penggunaan LKPD. Kalian bisa baca. Alokasi waktunya ada berapa menit? 30 menit. Jadi pekerjaan LKPD ini nanti ada 30 menit. Kemudian selanjutnya balik ke stimulus. Nah, di sini nanti kalian akan mengamati video. Kemudian kalian amati dan lembar selanjutnya ada identifikasi masalah dari video. Dan ada jawaban sementaranya. Kemudian ada pengumpulan data dan pengolahan data. Dan nanti ada juga kesimpulan dari LKPD masing-masing kelompok. Paham? Paham, Bu. Oke. Perhatikan dulu videonya, video yang akan Ibu tampilkan. Perhatikan. Ani, perhatikan dulu ya. Sudah perhatikan videonya semua? Nah, kira-kira apa sih permasalahan yang ada di dalam video itu? Bu. Apa? Coba ya, yang saya lihat ada banyak alat-alat seperti ban, lubang ada satu, tang, juga jukit. Nah, dari alat tersebut, apakah benda itu termasuk tuas, Bu? Dan jika itu termasuk tuas, kira-kira jenis tuas berapa ya, Bu? Oke, kita simpan dulu ya permasalahan yang dilontarkan oleh kelompok satu. Pertanyaannya, ada lagi? Lagi? Oke, kelompok tiga. Itu tadi kan disebutkan alat-alatnya saudara. Apa sih fungsinya, Bu? Oke, ada lagi? Sudah. Nah, yang itu kalian tulis dari kolom identifikasi masalah di LKPD kalian. Silakan mulai dikerjakan LKPD-nya. Ingat, berkolaborasi, tidak ada yang santai-santai, semuanya bekerja karena Ibu akan melakukan penilaian. Oke? Oh, iya. Ada yang mengalami kesulitan nggak? Kelompok dua ada? Untuk kelompok satu ada masalah? Aman. Silakan dikerjakan ya. Ingat waktunya 30 menit. Baik, sudah 30 menit berlalu ya anak-anak. Sudah mengerjakan LKPD-nya? Semua? Oke, kegiatan selanjutnya kita akan presentasi. Siap? Siap. Untuk presentasi pertama silakan kelompok satu dulu ya. Majunya. Lihat tiga. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sada, biasa dipanggil Devi, nomor urut 3. Nama saya Dana Sylvia, nomor urut 7. Nama saya Asmiwati, dengan nomor urut 9.
ada di video itu termasuk apa, terus dalam menggunakan itu benda-benda yang ada di video itu termasuk dalam pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Lalu yang kedua, fungsi dari benda-benda itu dalam kehidupan manusia seperti apa? Jawab sementara dan memahami dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia. Pengungkit atau tuas adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Menjelaskan tentang titik kuasa, titik beban, dan titik tumpu pada masing-masing pengungkit. Jadi yang pertama itu pengungkit jenis 1, titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Pengungkit jenis 2, titik bebannya berada di Kami terkait gambar-gambar di sini. Nah, di mana di sini yang pertama, gambar pertama itu jelas. Oke, terima kasih. Nanti kelompok 1, untuk kelompok 2 dan kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, silakan duduk. Jadi tepuk tangan. Oke, lanjut. Kelompok 2 silakan maju. Oke, baik. Saya Benyamin, nomor absen 6. Selanjutnya saya Ardi, nomor absen 4. Selanjutnya saya Genesis, nomor absen 2. Jadi tadi di sini identifikasi masalah yang kami dapat. Yang pertama itu benda-benda tersebut termasuk apa? Jawabannya tuas atau pengungkit. Yang kedua, apa fungsi benda-benda tersebut dalam kehidupan sehari-hari membantu pekerjaan manusia? Lihat dari analisis gambar, yaitu gambar di sini ada gambar pembuatan canang ya. Nah, gambar yang pertama itu gambar pembuatan canang menggunakan stapler, sedangkan gambar yang kedua gambar pembuatan canang menggunakan lidi. Nah, untuk pertanyaannya, identifikasilah cara apa yang lebih mudah untuk dilakukan. Jawaban dari kelompok kami yaitu cara yang paling mudah untuk dilakukan yaitu gambar pertama dengan menggunakan stapler. Kemudian terdapat beberapa gambar pada tabel. Gambar yang pertama ada gunting, termasuk pengungkit jenis pertama, dan yang kedua termasuk pengungkit jenis ketiga. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kelompok 2 dan kelompok 1 dan kelompok 3. Apakah ada pertanyaan dari presentasi kelompok 2? Tidak ada. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan kembali. Jadi pertanyaan. Lanjut kelompok 3. Saya Novita, nomor absen 8. Saya Amanda, nomor absen 5. Saya juga pembagian nomor absen 1. Baik, di sini saya akan mulai mempresentasikan hasil diskusi saya. Di mana yang pertama, berdasarkan video, benda-benda yang ada pada video tersebut termasuk tuas atau pengungkit. Ada palu, tang, penjepit paku, dan juga pengungkit termasuk tuas golongan pertama. Gerobak roda 1 termasuk tuas golongan kedua. Barbel termasuk tuas golongan ketiga. Di sini ada 2 gambar yang disajikan. Ada orang mengangkat palu menggunakan alat palu dan ada juga yang menggunakan tulang. Di sini itu definisi masalahnya, manakah yang lebih mudah dan butuh tenaga sedikit dalam pembuatan patung? Jawabannya itu yang lebih mudah yaitu gambar nomor 1 karena mengangkat menggunakan palu, serta lebih gampang untuk membentuk jika menggunakan palu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok saya. Baiklah, saya mempresentasikan tentang benda-benda di organisasi yang menggunakan prinsip misal sederhana yang perlu tuas. Jadi yang pertama ada di daerah rambut, termasuk di pengungkit golongan 1. Kemudian yang kedua ada stapler, termasuk di pengungkit jenis 3. Kemudian sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok 3 dari kelompok 1 atau kelompok 2. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Saya Bu, saya mau menanggapi tadi dari pemaparan kelompok 2. Ya, saya mendengar bahwa untuk gambar penjepit makanan atau capit gorengan itu menurut kelompok kami termasuk jenis tuas ketiga, Bu. Sedangkan kelompok 3 menjawab jenis tuas kedua. Ya, benar sekali ya. Apa yang dikatakan oleh kelompok 2 kami itu capit gorengan atau penjepit makanan itu termasuk golongan tuas ketiga. Jadi nanti kalian perbaiki. Ya, oke. Ada lagi pertanyaannya? Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan. Tuas atau pengungkit adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Nah, tuas atau pengungkit ini dimungkinkan terjadi dengan adanya sebuah batang ungkit dengan titik tumpu, titik gaya atau kuasa, dan titik beban yang divariasikan letaknya. Nah, biasanya kita lihat pada jungkat-jungkit. Apa ini jungkat? Jungkat-jungkit. Oke, perhatikan semuanya tadi tuas atau pengungkit adalah sebuah dimungkinkan terjadi ketika ada sebuah batang ungkit. Nah, untuk menggunakan batang ungkit ini di tengahnya ada titik tumpu. Ini namanya titik tumpu, dan di batang ungkit ini ada beban atau massa yang menggerakkan jungkat-jungkit ini, namanya titik beban. Dan gaya yang diberikan oleh kedua orang ini disebut dengan titik kuasa atau titik gaya. Bagaimana paham semua? Oke. Selanjutnya ada jenis tuas atau pengungkit. Terdiri dari 3 jenis. Ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Nah,
Oke, kita lihat satu persatu ya. Untuk tuas jenis pertama, kita lihat letak titik kumpulnya berada di mana? Di tengah. Nah, tuas jenis pertama ini titik kumpul berada di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya itu adalah gunting. Nah, gunting ini ada titik kumpulnya berada di tengah. Dan di sini namanya titik kumpul. Nah, ketika ada orang yang sedang menjepit atau melakukan gunting itu namanya titik kuasa atau titik gaya yang diberikan oleh orang itu. Nah, di ujung gunting ini kita memotong kertas, memotong rambut atau yang lainnya, itu namanya titik beban. Oke, untuk tuas jenis pertama paham? Paham. Nah, itu contoh benda-benda yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ada gunting dan ada tang, ya. Oke, untuk tuas jenis kedua, ya. Tuas jenis kedua letak titik kumpulnya ternyata biasa ya. Yang di tengah itu ada titik beban atau titik massa. Jadi tuas jenis kedua ini di mana titik beban berada di antara titik kumpul dan titik kuasa. Namun titik bebannya ini lebih dekat dengan titik kuasanya. Kita ambil contoh ada apa namanya ini? Gerobak pembesar. Nah, kita lihat di sini ada titik kumpulnya yang menumpu beban yang ada di sini, kan? Nah, karena ini adalah tempat untuk menaruh beban, namanya titik beban. Dan mendorongnya ini karena ada tangan yang memberikan gaya, namanya titik kuasa. Oke, untuk tuas jenis kedua paham semuanya? Tadi titik kumpulnya berada di mana? Kalau titik tuas jenis pertama? Di tengah? Ya, bagus. Selanjutnya tuas jenis ketiga. Nah, kita lihat tuas jenis ketiga titik bebannya ada di paling akhir, di pinggir. Dan yang ada di tengah yaitu titik kuasa. Jadi tuas jenis ketiga ini titik kuasanya berada di antara titik kumpul dan titik beban. Kita ambil contoh skop. Skop nih ada. Nah, tempat untuk menaruh beban atau tanah, kan biasanya kita skop tanah ya. Itu namanya titik beban. Kemudian di sini tempat tangan kita menyekop itu namanya titik kuasa. Dan di sini ada titik kumpulnya. Dan ada juga contohnya yaitu pinset. Nah, ini contoh-contoh yang kalian bisa temukan di kehidupan sehari-hari. Paham untuk tuas jenis ketiga? Paham. Oke, paham tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, tuas jenis ketiga, kalian udah paham? Paham. Oke, ada yang masih ingat tujuan pembelajaran kita yang terakhir tadi apa? Membuat produk berupa peta konsep, infografis atau video. Nah, kalian sekarang di dalam kelompoknya masing-masing, ini kegiatan individu ya, tapi kerjakan di kelompok kalian membuat peta konsep atau infografis atau video sesuai dengan minat kalian. Silakan kerjakan produknya, dimulai dari sekarang. Berapa menit waktunya itu? Oh iya, untuk pengerjaan produknya dikasih waktu 10 menit. Bisa? Bisa, Ibu. Silakan kerjakan. Oke, 10 menit sudah berlalu. Semua anggota kelompok sudah mengerjakan produknya. Nah, sekarang ibu mau tanya siapa yang di sini membuat peta konsep? Angkat tangan. Ya, kelompok 3 peta konsep. Untuk yang infografis, kelompok 1. Untuk yang video, kelompok 2. Oke, sekarang ibu mau kalian presentasikan untuk masing-masing produk. Tapi untuk masing-masing produk itu perwakilan saja ya. Untuk peta konsep 1 orang, infografis 1 orang, dan video 1 orang. Silakan yang pertama untuk yang infografis dulu. Silakan. Infografis. Dimana di sini yang kami temukan pertama itu judul tentang kuas atau pengukir, dan di sini ada tentang pengertian dari kuas atau pengukir itu sendiri, dan selanjutnya terdapat jenis-jenis kuas seperti kuas jenis pertama, kuas jenis kedua. Silakan duduk. Beri tepuk tangan. Untuk yang peta konsep, silakan yang mau maju perwakilan aja. Tentang konsep di sini mengenai kuas atau pengukir yang saya buat di sini ada pengukir jenis ke-1, kedua, dan ketiga, di mana dari semua jenis pengukirnya ini akan ada jenis-jenisnya. Jadi contohnya jenis pertama itu ada juga cuci, jenis kedua ada dorong-dorong, dan jenis ketiga itu ada skop. Baik, terima kasih untuk yang membuat infografis. Pertanyaan. Untuk yang video, silakan maju ceritakan isi videonya. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Guru. Kami tadi membuat video, videonya seperti ini, nanti Leila akan kirim saya dan dia grup. Di sini kami ada menambahkan tadi motor dan pembukaan botolnya. Terus ada juga cuci juga tadi di awal. Jadi akan kami kirimkan nanti tonton sendiri. Oke. Terima kasih. Bagus sekali untuk kelompok 2 membuat video. Silakan kembali. Baik, terima kasih yang sudah mewakilkan. Kemudian sekarang kita akan menyimpulkan hasil LKPD pada masing-masing kelompok.
Dan masing-masing kelompok perwakilan satu orang menyimpulkan LKPD yang kalian kerjakan. Bisa? Bisa. Oke, saya minta untuk kelompok 2 dulu menyimpulkan LKPD yang kalian kerjakan. Oke, baik. Ke depan ada sini ada Bu. Ya, boleh di tempat duduknya. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 2. Dari sini kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari kerjaan LKPD yaitu tugas atau pengungkit merupakan alat yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tugas atau pengungkit ini dikelompokkan ke dalam 3 golongan yaitu tugas golongan pertama, tugas golongan kedua, dan tugas golongan 3. Oke. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu kasih waktu kelompok 3. Silakan untuk menyimpulkan LKPD-nya. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari teman-teman dari kelompok 3 yang menyampaikan kesimpulan dari pengerjaan LKPD. Di mana kesimpulan yang dapat diambil dari video tersebut adalah semua alat yang ditemukan termasuk jenis luas atau pengungkit. Pada termasuk jenis luas pertama, gelombang pada satu termasuk jenis luas kedua, dan semua termasuk jenis luas ketiga. Semua perkara tersebut sangat dibutuhkan dalam membantu pekerjaan sehari-hari. Terima kasih, Bu. Selanjutnya kelompok pertama, silakan. Dengan makin atau ini, Bu, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan dari untuk pengerjaan LKPD. Jadi kesimpulannya yaitu luas atau pengungkit merupakan alat yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia dan kehidupan sehari-hari. Luas ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu luas jenis 1, luas jenis 2, dan luas jenis 3. Ya. Tolong Ani simpan dulu ya. Iya. Oke, semuanya sudah menyimpulkan hasil LKPD-nya masing-masing. Dan sekarang Ibu minta kalian kumpulkan ke depan. Baik Bu, LKPD-nya beserta produknya ya. Terima kasih. LKPD-nya sudah Ibu pegang semuanya. Silakan sekarang kembali ke tempat duduknya. Baik Bu, masing-masing. Silakan rapi-rapi ya. Dirapikan tempat duduknya. LKPD sudah kalian kerjakan. Dan sekarang waktunya kesimpulan akhir dari kegiatan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menentukan? Saya, Bu. Oh, oke, Ani, silakan. Jadi kesimpulan untuk materi yang telah kami pelajari hari ini, yakni tentang tugas atau pengungkit ini adalah bahwa tugas atau pengungkit dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, di mana sangat berguna dalam membantu pekerjaan kita. Tugas atau pengungkit ini digolongkan menjadi 3, yaitu tugas jenis pertama, titik kumpul terletak di antara titik beban dan titik kuasa, contohnya gunting. Tugas jenis kedua yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa, contohnya gerobak pada 1, dan tugas jenis ketiga titik kuasa terletak di antara titik tumpu dan titik beban, contohnya stop. Oke, bagus sekali ya Ani. Itu adalah kesimpulan akhir dari kegiatan pembelajaran kita. Paham semuanya? Paham. Untuk melihat pencapaian tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melakukan post test. Nah, tadi kan di awal sebelum kegiatan pembelajaran kita sudah melakukan namanya pre-test. Sekarang namanya post test, yaitu setelah kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu minta buku-buku kalian yang di meja tolong disimpan. Yang ada hanya HP ya, karena Ibu akan mengirimkan link post testnya di WA group. Oke, semua sudah mengerjakan soal post testnya? Sudah, Bu. Oke, tetap HP-nya di meja ya, karena sekarang Ibu akan mengirimkan pertanyaan refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Langsung jawab di grup WA dan langsung kirimkan. Bisa? Ibu kasih waktu 3 menit. Bisa? Oke, silakan. Oke, sudah kalian kerjakan jawab pertanyaan refleksinya? Sudah, Bu. Oke, silakan simpan lagi HP. Perhatikan tadi. Oke, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih tentang pesawat sederhana tapi jenis katrol. Jadi Ibu harap kalian membaca dulu materi katrol di rumah, karena pertemuan minggu depan Ibu akan melakukan pretest lagi. Oke, siap? Siap, Bu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta ketua kelas lagi untuk memimpin doa. Oke, teman-teman dari guru, mari kita menutup pelajaran kita dengan berdoa menurut kepercayaan keyakinan kita masing-masing. Ulangi. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada semuanya. Pembelajaran hari ini sudah Ibu akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya kalian tetap semangat. Semoga semuanya tetap hadir ya. Jaga kesehatan selalu. Ya, Bu. Jaga diri baik-baik. Ya, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat